Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di salah satu tokoh seniman yang ada di sekitar kita, yaitu di apa Pak namanya Pak? Galeri Mustofa Ukir. Galeri Mustofa Ukir. Sesi hari ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Jadi untuk sesi sebelumnya kan kita mendatangkan tamu, tapi untuk kali ini kita datang untuk mendayo. Betul seperti itu, Jack? Betul? Betul sekali. Jadi hari ini nanti kita akan kulik-kulik sedikit terkait dunia perukiran bersama siap, Bapak Mustofa Ukir. Siap masih. Siap masih. Jadi begini Pak. Siap. Sebelumnya Mas jenengan iku belajar ukir sudah berapa lama di dunia ukir? Sejak kecil saya kan anaknya tukang kayu. Oh, anaknya tukang kayu. Akhirnya belajar ukir di Jepara tahun 96. Tahun 96 di Jepara Pak ya? Iya, belajar di Jepara sampai 2003. Sampai 2003. Sampai 2003. Tapi yo di Jepara, di Bali terus melanglang buana, mengembara. Mencari ilmu terus 2003 baru pulang. Oh, berarti kesana kesini Iya wes, gitu, Pak, ya? merantau kerja di mana-mana, di Gresik, di Malang, di Bali, dimanapun ya. Berarti melanjutkan dari mengembangkan dari apa yang dikerjakan ayah dulu Pak. Siap. Oh, oke. Tapi ada Pak, masih ada kesukaan tersendiri apa? Iya. Gimana gitu? Iya, emang sejak kecil itu saya wes suka melukis. Ikut paen ukang wes seneng wes. Neng hati wes bahagia. Entah dapat uang entah tidak wes hatiku wes seneng. Tapi ini terus. Iya. Kalau ini Pak, untuk keahlian mengukir lah, keahlian mengukir nih wow. Berarti belajarnya secara otodidak nopo enten masih enten gurune enten carane. Lah itu saya belajar di Jepara kan ikut orang. Nah di situ kan nanti diajarkan motif-motif. Ikut orang itu orangnya punya mebel dan ukiran. Akhirnya kan di situ mulai paham, belajar menggambar, melukis, mengukir. Nah, motif-motif dikenalkan. Seperti motif Jepara khususnya, motif Bali, motif Majapahit dan lain-lain, Pajajaran, semua motif. Berarti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri Pak? Oh iya, siap. Setiap wilayah itu. Siap, punya. Tapi yang satu ciri khas itu ada kesamaan apa enggak Pak? Mulai dari berbeda wilayah itu tadi. Iya, motif itu kan dari daerah sudah punya khas sendiri. Oh gitu? Khas sendiri seperti Banyuwangi, motif gajah oleng gitu kan. Oh Banyuwangi itu gajah oleng Pak? Iya, siap, gajah oleng. Kalau Jepara itu Pak? Di Jepara ya motif Jepara itu, longlong. Longlong namanya? Siap. Jenisnya itu. Jenisnya longlong? Kayak Majapahit. Kalau mengukir semua motif itu nanti tergantung modelnya, terus corak pahatannya dan coretannya yang beda. Oh, oke. Siap. Ini menarik Pak. Nah, di sini saya melihat ini. Utamakan keselamatan kerja. Ya. Istirahat jam 11.30 sampai 13.00. Ini mungkin ada Pak filosofinya tersendiri nih Pak. Atau penyemangat atau gimana nih Pak? Ya, kita kan waktunya kerja kan harus keselamatan dulu yang kita utamakan. Nanti kan waktu istirahat, waktu sholat dan lain-lain kita bagi waktunya. Ya betul. Pokoknya tapi untuk berkarya sebebas mungkin wes, kita seniman nggak iso diatur. Tapi betul. Tetap konsisten, tanggung jawab ke pekerjaan. Kalau ini namanya apa Pak? Ini Pak? Kalau ini kursi akar tempel Garuda. Tapi seperti Pak ya, seperti naga Pak ini? Iya, naga, ukiran naga. Kalau buat seperti ini itu kira-kira membutuhkan berapa lama Pak? Oh, kalau ini mulai dari sketsa sampai ini sudah 3 tahun nih. 3 tahun ini Pak? Tapi ya nggak selalu dikerjakan. Oh, berarti orderannya nyantai. Nyantai gitu. Nyantai.
Oh, oke. Orderan kan ada yang harus 1 minggu selesai, ada yang tergantung tingkat kesulitannya. Kalau yang biasa kan harus segera selesai gitu bisa. Ya. Kalau ukuran sejenis ini menggunakan kayu apa ini Pak? Ini jati. Jati. Ya. Kalau menggunakan kayu lain itu nggak bisa Pak ya? Bisa, apapun. Bisa. Kayu randu bisa, kayu mauni bisa, apapun. Apapun berarti artinya semua kayu itu bisa dibuat ukir lah Pak ya? Oh bisa. Betul. Kadang-kadang kan kayu selain jati kan lebih murah itu. Ya. Untuk orderan yang nggak terlalu mahal kan bisa itu. Oh nggih. Jenengan lah napa niku mengukir Pak nggih? Siap. Lah niku bagaimana cara menemukan inspirasinya Pak? Masih kok aku tuh gambar naga, gambar iki, niku gimana Pak? Kalau untuk karya sendiri, ide itu biasanya muncul sendirinya. Muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang ide yang sudah bertahun-tahun saya pendam baru saya tuangkan. Oh, gitu. Kalau untuk orderan kan sudah yang order itu kan sudah punya gambar dia, gambaran lah, walaupun nggak persis kita sudah mengikuti kemauan pelanggan. Tapi kalau untuk ide sendiri itu biasanya ide yang sudah terpendam baru saya tuangkan lewat emosi, lewat karya itu. Kalau untuk alatnya Pak, itu ada alat-alat khusus Pak? Alat, ya ini seperti pahat. Ganden, dan dibantu dengan alat-alat mesin modern untuk mempercepat, memperbagus karya. Oh, iya Pak. Yang paling sulit nih Pak? Siap. Pernah buat apa ini Pak? Jenengan? Ya, contoh naga ini sudah lumayan ini, sulit lah. Naga ini paling sulit Pak ya? Ya kadang-kadang ada seperti patung-patung itu yang relief di dalam itu baru sulit. Sulit. Itu butuh berapa lama itu Pak? Kalau yang relief itu tahunan, yang relief pertanian itu 1 tahunan. Ya, cuma kalau untuk karya sendiri, dagangan sendiri itu saya nggak setiap hari. Betul. Untuk nyambi saja di waktu sela, nggak ada orderan. Oh iya. Gitu. Hati lagi mood terus. Kalau untuk karya sendiri. Berarti selain Bapak ini membuat menerima ukir dari customer. Siap. Jadi Bapak juga membuat ukiran-ukiran sendiri Pak ya? Oh, baik, untuk mengisi galeri. Mengisi galeri Mustofa Ukir. Siap. Mustofa Ukir teman-teman. Jangan lupa mampir di Mustofa Ukir. Tempatnya di mana Pak? Di Gumuk Menggeh, di Pesanggaran. Pesanggaran, Banyuwangi. Siap. Jadi teman-teman yang mau ke Pesanggaran, ke Pulau Merah boleh nih mampir di Mustofa Ukir. Siap. Boleh Pak ya? Siap Mas, pinara ngopi-ngopi iki nyantai. Ngopi-ngopi harus nyantai ya toh. Harus ndelok karya-karyane. Tapi pernah Pak, ketika zaman waktu ukir itu melakukan kesalahan yang fatal dan harus membuat ulang itu pernah Pak? Oh, kalau ulang biasanya kayu itu kan ada yang di luar bagus. Ya betul. Tiba-tiba yang di dalam pecah, itu patah kan. Tapi itu kan bisa diperbaiki, disambung lagi. Ya itulah kesalahan. Kalau untuk karya ukir itu kan perlu proses. Kalau mengukir kayu itu kan dari besar dikecilkan. Oh gitu Pak? Harus hati-hati ya. Dari posisi utuh berarti Pak ya? Itu dikecilkan. Tapi kalau untuk relief seperti semen itu kan dari kecil dibesarkan. Kalau tingkat kesulitannya itu, kalau kayu itu harus hati-hati, kita mengurangi kayunya untuk hasil maksimal. Tekniknya berarti Pak ya? Siap. Tekniknya berbeda-beda Pak ya? Siap Mas ya. Oh, oke. Ini ada gitar juga Pak? Apa penyanyi Pak ya? Oh iya dulu. Atau penyanyi nopo suka gitar? Dulu itu waktu ikut Arsiba sama Bapak sampean itu. Waduh. Wah, Bang Haji. Itu. Waktu mengamen di
orkes Arsiba itu ya yes. Berarti pernah menjadi sosok penyanyi Pak ya? Siap, masih dari panggung ke panggung. Nah, jadi Pak Mustafa ini pernah FYP, pernah viral waktu itu di dunia musik. Siap. Namanya Arsiba. Tapi untuk sekarang bagaimana Pak? Oh, sekarang sudah berhenti dari dunia perartisan dan sekarang bertapa di sini di Galeri Mustafa. Di Galeri Mustafa Ukir. Berkarya di sini saja, wes sudah. Betul. Tapi mungkin suatu saat nanti, ya. Jika Pak, maksudnya jika ada permintaan untuk bernyanyi, masih siap Pak ya? Ayo lihat-lihat itu. Lihat-lihat Pak. Masih lihat-lihat. Kadang-kadang. Kalau untuk saat ini itu pesanan paling banyak apa Pak untuk hari ini? Kalau pesanan itu musiman Mas. Oh musiman. Contoh, misalkan mau hari raya itu kebanyakan kalau ukiran kaligrafi, kalau dan perabotan rumah tangga. Kalau seperti ini kebanyakan di bulan Agustus ini yang laris itu Garuda Pancasila gitu dan lain-lain gitu. Oh, artinya berarti enggak setiap hari itu aja enggak Pak ya? Enggak. Corongan musiman. Iya. Tapi untuk dagangan yang ada kadang-kadang tamu dari Pulau Merah, dari Sukomade, itu rata-rata mampir tamu-tamu itu dari Jakarta, dari Bali dan lain-lain Surabaya. Oh, oke. Biasanya tertarik mampir. Yang paling jauh Pak dari mana Pak? Tamu atau orderan? Tamu dan orderan. Kalau tamu ya dari biasanya kan tamu itu kadang-kadang dari Bali, seperti orang luar itu dari Amerika, dari Australia, dari Jepang gitu. Itu kalau tamu orderan, kalau orderan dari Jepang juga, Hongkong. Orderan Pak? Iya siap. Wah, itu loh teman-teman. Kalau di Indonesia ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia siap melayani. Luar negeri pun oke. Siap Mas. Kita gas ya toh. Mustafa Ukir. Kita kapan satu wale ya toh. Kita hari ini pesen gas dadi kok. Siap Mas. Tapi untuk ini Pak, untuk di dunia ukir itu masa depan karirnya itu bagaimana Pak untuk kedepannya? Maksudnya itu untuk anak muda itu peluang besar ataukah harus sebenarnya kan hari ini kan alat kan mulai canggih Pak ya? Siap. Mulai canggih, mulai ada yang otomatis lah Pak. Siap. Nah untuk menghadapi hal seperti itu bagaimana Pak? Saya sama sekali tidak minder dengan teknologi seperti CNR atau dan lain-lain itu. Itu kan cetakan. Karya saya itu tetap diburu dengan pahat yang alami, tapi saya bantu dengan alat modern juga. Cuma seperti karya relief ini nggak bisa pakai mesin, itu nggak bisa. Oke. Seperti patung itu nggak bisa. Dan kebanyakan tamu luar negeri itu malah lebih suka yang karya alami dari pahat asli. Lebih tajam, lebih bagus. Biasanya gitu. Kalau dengan karya cetakan itu kan seperti gambar sudah diskala, sudah diseket, nggak nganu. Tamu itu kurang suka. Seninya kurang. Nilai seninya eksotisnya ya kurang. Nah, iya Pak. Artinya berarti tetap mempertahankan. Tetap Mas. Ini sampai saya meninggal saya tekuni ini. Tetap dipertahankan Pak ya. Untuk nilainya. Karya-karya iya, lebih nganu yang alami, lebih disukai yang alami. Dan para kolektor pun sudah paham itu. Ini karya alami, karya mesin itu sudah paham. Kalau untuk pasar hari ini Pak, itu mereka itu banyak membutuhkan yang siap jadi atau yang siap seperti Bapak ini manual. Nah, kalau hasilnya. Saya kan tetap sekolah saya kan manual tapi dibantu dengan mesin itu. Ternyata cuma untuk karya-karya dengan mesin kan lebih digemari, maksudnya yang seperti ini saya kan bobok itu Pak harus pakai mesin juga. Oh ini Pak? Dibantu mesin untuk mempercepat orderan.
Kalau nggak dengan mesin, kerjakan ini bisa berpuluh-puluh hari. Tapi kalau dibantu dengan mesin kan 3 hari bisa selesai. Cuma pahatnya ini tetap dengan manual, nggak bisa dengan mesin. Oh gitu. Berarti artinya kita tetap kolaborasi Pak ya? Siap, kolaborasi Mas. Dengan teknologi terbaru hari ini. Tapi tetap manualnya itu saya tetap pertahankan sebab itu nilai eksotisnya lebih digemari para tamu. Oke. Kalau untuk saat ini Bapak apakah melatih murid atau siswa atau anak-anak yang sekolah PKL di sini melayani Pak? Siap melayani apapun. Contoh seperti dulu itu biasanya anak-anak pondok, seperti anak Haji Solikin itu, Mongin itu, nanti dan lain-lain ada orang belajar itu, nanti setelah lulus di pondok kan dibawa pulang, dikembangkan di daerahnya, seperti di Lampung, di Irian gitu. Tapi malah orang sini itu malah jarang yang kuat. Murid-murid saya itu kuat, dulu mengajar di Genteng Wetan itu ada 100 orang. 100 orang. Waktu itu didanai dinas sosial Banyuwangi. Itu berapa hari itu Pak di situ Pak? Seminggu aku waktu itu. 1 minggu. Nanti kan sama belajar di sini kilat lah bahasanya. Oke. Dinas sosial apa dinas apa? Dinas apa? Nang ngarepe pengadilan agama di sini apa teh? Lali nang YouTube rumah saya di sana. Oke, terima kasih Pak. Siap Mas. Ini mungkin boleh untuk mengucapkan beberapa pilah kata untuk generasi-generasi muda terhadap bisnis ukir ini Pak. Untuk generasi muda. Betul. Untuk yang berjiwa-jiwa seni saja. Kalau yang tidak berjiwa seni kan tidak tertarik. Iya. Tapi itu pun biasanya orang tidak begitu tertarik, lama-lama juga ikut tertarik untuk menekuni ukir. Kita pun kan berkarya itu memang suka dukanya, kadang-kadang ya kalau berkarya nggak laku-laku itu sudah sedih lah. 1 bulan, 3 bulan tidak laku sedih. Jangan minder, terus tekuni apapun profesinya. Nanti suatu saat pasti akan menerima hasilnya. Itu. Siap Mas. Tetap terus tekuni apapun prosesnya Pak ya. Iya wes. Suatu saat nanti akan kamu raih hasilnya. Terima kasih Bapak Ukir. Terima kasih untuk waktunya sore ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Siap. Terima kasih teman-teman. Amun ya. Untuk ide, Jack. Tapi